Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya, apakah sebuah konten tanpa sampel kita menggunakan foto ini masih berpotensi tanpa pelanggaran? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini ketika kita tanpa sampel, kemudian kita hanya menggunakan foto, ya itu sangat beresiko sekali karena di sini sudah ada pembaruan dari TikTok di tanggal 17 April 2024 kemarin. Itu sudah ada panduan ya untuk komunitas TikTok. Nah, oke, di sini sebagai referensi ada salah satu dari akun saya ya. Di sini untuk saldo 63.528 nggak bisa ditarik, teman-teman. Nah, ini diakibatkan dari akun ini terkena pelanggaran di 24 poin. Nah, itu kenapa? Karena di sini saya menggunakan sebuah foto ya. Kemudian di sini hanya menggunakan untuk foto produknya saja. Nah, jadi apakah kita sebagai kreator pemula di TikTok affiliate ini yang tidak memiliki sampel, apakah masih bisa untuk video kita itu berpeluang ya untuk di TikTok affiliate ini? Jawabannya sudah sedikit sulit, teman-teman ya. Jadi karena sudah ada panduan dari TikTok ya, sehingga ketika kita tanpa sampel itu sangat beresiko sekali di akun kita. Ya, jadi apalagi ketika kita melakukan sebuah reupload. Nah, ada dua dampak, teman-teman ya. Ada dua dampak ketika untuk akun kita itu terkena pelanggaran. Jadi untuk poin di TikTok affiliate ini ya, itu setiap satu kali pelanggaran itu nggak mesti 1 poin. Ya, bisa jadi untuk pelanggaran yang muncul itu bisa jadi ya 8 poin dalam satu pelanggaran. Nah, itu masing-masing kalau akun kita itu dibatasi. Ya, biasanya mungkin buat teman-teman pernah merasakan yang namanya adalah dibatasi 1 hari, dibatasi 3 hari, dibatasi 1 minggu. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal seperti itu. Ya, itu masih ya, kalau masih dibatasi itu masih dalam batas aman. Dan dari ketika akun kita dibatasi di TikTok ini, ya ini kita jadikan lagi untuk evaluasi lagi. Agar nanti kedepannya gimana sih caranya agar untuk akun kita ini tetap aman dan kita tetap memasarkan produk di TikTok affiliate ya. Nah, ini ada dampak, teman-teman ya. Ada dampak ketika untuk akun kita ini sudah habis pelanggarannya. Untuk di poin 24, yang pertama adalah akun kita dibatasi dan tidak akan bisa memasarkan produk di TikTok affiliate selamanya ya, ataupun permanen. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah saldo yang ada di dalam akun TikTok kita itu nggak bakal bisa ditarik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan komisi Anda telah dibekukan karena ya seperti inilah ya. Dan ini pelanggaran di bagian video ya, dan ini video yang tanpa sampel. Jadi di sini ada salah satu akun saya, ini sekitar 1000 pengikut, teman-teman ya, 1000 pengikut saja. Di sini bisa kita cek. Nah, di sini ada sekitar sudah berkurang ya dari 1000 pengikut menjadi 891. Nah, di sini teman-teman bisa cek akunnya dibatasi ya, dan dibatasi secara permanen. Nah, jadi ketika kita tanpa sampel itu untuk saat ini itu sudah beresiko, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menghindari ketika kita tidak memiliki sampel kemudian kita menggunakan foto produk? Nah, untuk tips yang pertama ya, teman-teman bisa menambahkan suara sendiri. Nah, itu tips dari saya ya. Jadi walaupun tanpa sampel kita bisa menggunakan foto ya. Kemudian agar untuk konten itu memang benar-benar buatan kita, maka kita wajib menggunakan suara kita sendiri ya, agar nanti untuk konten kita itu akan terdeteksi tetap konten original buatan kita. Nah, karena di TikTok ini ada yang namanya adalah terindikasi konten berulang ya, karena mungkin kebanyakan kreator lain yang menggunakan foto tersebut sehingga terjadi persamaan ya. Nah, inilah dampaknya dari akun ini ya. Jadi satu kali pelanggaran saja ini langsung di 24 poin. Nah, kita cek di bagian pusat pesanan afiliasi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di bagian pelanggarannya ini hanya satu kali saja, ini langsung ke 24 poin. Nah, ini ketika kita terjadi konten duplikat ataupun ada kemiripan di kreator lain ya. Nah, ini bisa jadi adalah konten duplikat ataupun konten yang mungkin dianggap dari TikTok ini reproduksi ulang. Padahal ya untuk videonya itu saya buat sendiri. Tetapi kesalahan saya di sini ya itu adalah saya nggak menggunakan suara saya. Jadi karena gambarnya mungkin banyak, untuk foto produknya itu banyak yang membuat ya untuk di kreator-kreator lain, sehingga untuk akun saya ini terdeteksi konten duplikat ataupun konten reproduksi ulang dari kreator lain. Padahal sebenarnya untuk di akun ini itu adalah video asli saya yang saya edit sendiri. Nah, kesalahan saya di situ nggak saya tambahkan suara.
Ya, sebenarnya kita masih bisa menambahkan suara ataupun kita bisa menambahkan tuh video kecil kita di bawah dari videonya ataupun kita bisa menggunakan green screen. Ya, itu untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah video buatan kita sendiri. Ya, jadi kesalahan saya di situ. Saya nggak menambahkan untuk suara di dalam video ketika saya memasarkan di TikTok Affiliate ini, ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, jadi ketika saya menggunakan sebuah konten yang tanpa sampel saya memanfaatkan gambar. Nah, di sini ada resikonya. Jadi kita masuk ke bagian aplikasi dari TikTok ya, kita masuk ke TikTok. Nah, di sini ada reputasi akun. Nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian pusat verifikasi. Nah, di sini ada reputasi akun, kita klik seperti ini. Dan di sini ya ini jelas ya, satu kali pelanggaran saja. Di sini ketika konten kita terdeteksi konten reproduksi ulang ya, ini akan langsung masuk dalam 24 poin teman-teman ya. Jadi akan langsung masuk dalam 24 poin, dimana poin hak istimewa kita itu akan hilang ya, dan kita nggak bisa lagi memasarkan produk di TikTok Affiliate ini. Nah, jadi apa sih langkah selanjutnya yang saya akan ambil untuk di akun ini? Ya mungkin akan saya tinggalkan untuk akun yang sudah terkena pelanggaran seperti ini. Jadi saya akan fokuskan membuat akun baru, dan untuk kedepannya saya juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini juga sebagai motivasi buat teman-teman semua. Ya. Nah, di sini bisa kita cek di bagian reputasi akun, kita klik seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ada pelanggaran akun bahkan langsung ke 24 poin. Nah, ini akibat dari video saya yang nggak saya tambahkan suara ataupun saya plug-plug hanya menggunakan foto dari produknya ketika saya memasarkan produk di TikTok Affiliate ini. Ya, jadi di sini pelanggaran akun, pembatasan sehingga Anda tidak dapat menjual produk di showcase ya. Video Anda ataupun live Anda akan di 24 poin pelanggaran diberikan. Kemudian pengajuan banding juga ditolak ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena memang tujuan saya ingin mengembangkan TikTok Affiliate ini, maka untuk kedepannya mungkin akun ini akan saya tinggal. Nah, sebenarnya perasaan saya seperti apa ketika akun saya di sini nggak bisa memasarkan produk di TikTok Affiliate ini? Ya, perasaan saya ya nyesek teman-teman, tetapi nggak masalah. Ya, jadi ini sama-sama kita belajar, sama-sama kita perbaiki ketika ingin reputasi akun kita bagus untuk di TikTok Affiliate dan ingin tetap memasarkan produk di TikTok Affiliate ya, kita berjualan. Ya, saran dari saya ya kalau ada sampel ya lebih bagus pakai sampel. Ya, kemudian jika kita nggak ada sampel, kita bisa memanfaatkan untuk foto produknya, tetapi kita bisa menambahkan suara sendiri. Ya, ataupun kita bisa menambahkan video kecil di bagian dari video kita di bagian bawah ya. Nah, itu nah itu intinya untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah video real buatan kita ya. Jadi seperti itu. Nah, ini khusus buat teman-teman yang mungkin nggak ada sampel. Boleh kita menggunakan gambar, tetapi ya untuk saat ini wajib menggunakan suara sendiri karena untuk di TikTok ada pembaruan panduan komunitas ya. Itu per 17 April 2024 kemarin sudah ada pembaruan. Sehingga untuk ketika kita menggunakan foto saja, kemudian latar belakang video, itu banyak sekali kreator-kreator yang sudah terkena pelanggaran. Ya, masih kalau dibatasi 2 minggu ataupun 1 minggu, itu masih akunnya masih bisa. Kemudian untuk kedepannya kita tinggal perbaiki lagi untuk kualitas dari video kita. Nah, tetapi ketika sudah permanen seperti ini, ya ini ya mungkin akan saya tinggalkan teman-teman. Kemudian saya mungkin akan membuat akun baru lagi, dan untuk kesalahan ini itu jangan sampai kita ulangi lagi ya, karena di sini ya tujuan kita untuk bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok Affiliate ini. Nah, di sini kita klik di bagian pelanggaran akun. Nah, teman-teman bisa cek akun Anda dikenakan pembatasan selamanya sehingga Anda tidak dapat menjual produk di showcase. 24 poin diberikan ya, pelanggaran terkait konten reproduksi, konten Anda terbukti mengandung konten milik orang lain ya. Hal ini melanggar pedoman komunitas TikTok Shop. Ya, padahal ini adalah konten asli saya yang mungkin saya editing sendiri hanya menggunakan gambar. Dan ini karena ada kreator lain yang lebih dulu, maka di sini saya dianggap reproduksi ulang ya, karena mungkin ada kemiripan ya. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya, agar nanti untuk akun kita tetap aman ya. Teman-teman bisa menambahkan suara, kemudian bisa menambahkan video kecil kita untuk di bagian dari video TikTok Affiliate ya, walaupun tanpa sampel.
Ya, ketika kita menggunakan gambar, maka nanti teman-teman bisa menambahkan, misalkan nih ada video seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan saja, misalkan video kita di bagian bawah, kita tambahkan kecil, ya kita bisa editing menggunakan aplikasi CapCut, ataupun nanti caranya bisa saya akan bagikan untuk video di berikutnya nanti. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan foto produk ya, ataupun tanpa sampel, itu untuk saat ini memang sangat berisiko terkena pelanggaran. Ya, jadi kita perbaiki lagi ketika memang ingin akun kita tetap aman di TikTok Affiliate ini. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, jadi untuk dampak ketika kita tanpa memiliki sampel, nah itu bisa jadi dampaknya adalah pelanggaran. Jadi kita perbaiki lagi agar kualitas dari akun kita itu agar tetap aman untuk kedepannya nanti. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.